Pernahkah Anda mendengar istilah resilience atau resiliensi? Resilience merupakan salah satu keterampilan hidup yang perlu dibangun dalam diri agar bisa menjalani hidup dengan baik dewasa ini. Seorang yang memiliki resiliensi akan mampu bertahan ketika menghadapi situasi sulit. Ia akan tetap merasa percaya diri dan termotivasi untuk melalui masa-masa yang tidak mudah. Lalu apa sebenarnya resilience dan seperti apa contohnya? Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba dalam podcast kesayangan kita, Ikatan Kristen Nusantara. Saudaraku, dalam bahasa Indonesia, resilience berarti resiliensi atau ketangguhan. Menurut American Psychological Association, resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan baik dalam kesulitan atau tantangan hidup. Adaptasi ini menyangkut berbagai aspek, terutama mental, perilaku, dan emosi. Menjadi orang yang tangguh bukan berarti akan bebas dari masalah, tapi memiliki kapasitas untuk mengelola diri sendiri demi menghadapi masalah tersebut. Mengutip dari jobstreet.com, resiliensi penting untuk dimiliki karena bisa mempengaruhi cara kita merespon berbagai kesulitan dan rintangan hidup. Beberapa manfaat resiliensi untuk kualitas diri pribadi dan kesehatan, khususnya kesehatan mental kita, antara lain adalah pertama, menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Resiliensi membantu menghadapi kesulitan secara sehat dan terhindar dari mindset negatif. Contohnya adalah merasa selalu gagal, terpuruk terus-menerus, tidak berdaya, atau terus merasa menjadi korban. Kedua, membantu mencapai tujuan. Resiliensi dapat dimanfaatkan sebagai senjata untuk mencapai tujuan, terutama jika kita menghadapi banyak tantangan. Misalnya, ketika hendak membuka bisnis sendiri, kita akan berhadapan dengan tantangan finansial, persaingan, reaksi negatif, hingga keraguan dari diri sendiri. Resiliensi adalah kunci agar kita bisa selalu bangkit. Ketiga, menjalani hidup lebih bahagia dan sehat. Orang dengan resiliensi biasanya memiliki pola pikir dewasa, bisa membangun hubungan baik, dan mampu beradaptasi. Semua hal tersebut berkontribusi pada kehidupan yang lebih bahagia dan sehat. Keempat, meningkatkan kualitas hubungan. Kemampuan menjalin relasi, koneksi, dan kolaborasi dengan orang lain adalah bagian dari resiliensi. Lalu, apa faktor internal dari resiliensi ini? Pertama, kepribadian. Orang yang tangguh biasanya memiliki kepribadian yang suportif. Kedua, optimisme. Tingkat optimisme bisa menentukan kadar resiliensi yang dimiliki. Optimisme menciptakan pikiran positif yang berkontribusi pada upaya mengatasi masalah atau kegagalan. Ketiga, self-efficacy. Self-efficacy mirip dengan kepercayaan diri, tetapi lebih spesifik. Self-efficacy berkaitan dengan kemampuan diri sendiri untuk memecahkan masalah. Keempat, mindfulness.
Mindfulness merupakan kondisi kognitif di mana kita memiliki kesadaran penuh terhadap kondisi fisik, pikiran, mental, dan lingkungan sekitar kita saat ini. Lalu, bagaimana dengan faktor eksternal resiliensi? Pertama, adanya dukungan sosial. Kedua, adanya akses ke sumber daya. Maksudnya, kemudahan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, lingkungan yang aman. Lingkungan tempat tinggal atau kerja yang aman turut berkontribusi dalam meningkatkan resiliensi. Lalu, apa saja sih faktor dari resiliensi? Pertama, pengaturan emosi. Kedua, pengendalian diri atau impulse control. Ketiga, optimis. Individu dengan resiliensi biasanya memiliki optimisme. Hal ini mendorongmu untuk melewati tantangan karena memberi harapan akan hasil yang lebih baik. Keempat, analisis penyebab masalah atau causal analysis. Resiliensi ditandai dengan kemampuan analisis untuk menemukan akar masalah. Hal ini tentunya membutuhkan tekad untuk menyelam lebih dalam dan mencari banyak informasi. Kelima, empati. Keenam, efikasi diri atau self-effication. Ketujuh, kemampuan berkomunikasi dan minta bantuan atau reaching out. Memiliki resiliensi tidak lantas membuat kita bisa melakukan segalanya sendiri. Orang tangguh justru tahu kapan harus menghubungi pihak lain untuk minta bantuan. Apa saja indikator dari resiliensi itu? Pertama, saudara, kemampuan untuk bangkit lagi dari kemunduran. Kedua, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ketiga, kemampuan untuk tenang dan fokus dalam situasi yang sulit. Keempat, kemampuan mempertahankan optimisme kita dan harapan. Contoh resiliensi adalah bagaimana seorang bisa disebut memiliki resiliensi. Mereka adalah orang yang dapat beradaptasi dan tidak putus asa ketika memiliki waktu yang sulit. Kisah setiap orang mungkin akan berbeda-beda. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka untuk kehidupan kita sendiri. Inilah beberapa contoh resiliensi yang bisa kita jadikan pelajaran. Pertama, melewati hubungan atau putus hubungan. Misalnya, putus hubungan kita dengan teman, cinta, atau berakhirnya persahabatan. Tindakan yang menunjukkan resiliensi biasanya situasi putus hubungan dengan kita menguatkan hati, tidak bersikap impulsif atau menjelekkan diri sendiri karena kegagalan itu. Kita harus bertindak dewasa. Resiliensi juga bisa tampak dari kemauan menurunkan ego untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jadi jangan ragu untuk menghubungi orang yang bisa kita percaya dan meminta dukungan serta perspektif dari mereka. Kedua, beradaptasi dengan perubahan karir. Resiliensi dalam hal ini hadir dari kemauan belajar, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di tempat kerja, dan tidak putus asa. Ketiga, menghadapi bencana alam. Resiliensi dapat menghadapi dampak bencana alam, apalagi Indonesia sekarang di beberapa atau di berbagai tempat sedang dilanda bencana alam. Menghadapi dampak bencana alam memadukan aspek internal dan eksternal. Kita bisa menunjukkan kematangan emosional, empati, dan harapan, tetapi sekaligus meminta bantuan dan dukungan orang lain.
Keempat, memulihkan diri dari trauma. Resiliensi adalah salah satu faktor penting untuk pulih dari trauma. Akan tetapi, elemen resiliensi itu harus dilatih dan didukung. Bagaimana saya meningkatkan resiliensi saya? Pertama, saudara, kau dan aku harus mengembangkan pola pikir yang positif. Pola pikir positif bukan berarti tidak pernah memikirkan hal negatif. Berpikir positif berarti kita memahami aspek positif dan negatif dari berbagai hal. Tetapi kita mampu melakukan refleksi. Kita pun bisa mengambil keputusan terbaik berdasarkan hasil refleksi tersebut. Kedua, membangun hubungan sosial yang kuat. Social resilience adalah kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Ketiga, belajar mengelola stres. Ketika mengalami stres atau tekanan, usahakan jangan menekan atau melampiaskan secara negatif. Cobalah belajar mengelola stres agar kita bisa melepaskan dan melewatinya secara sehat. Keempat, mari merawat diri sendiri. Resiliensi membutuhkan kondisi diri yang sehat secara fisik maupun mental. Tambah rutinitas berolahraga dalam kehidupan, makan makanan bergizi atau istirahat cukup, menjalin hubungan dengan pasangan, dengan anak. Itu bagian dari resiliensi ini. Kelima, menemukan makna dan tujuan hidup. Makna dan tujuan hidup dapat memberi saudara harapan. Dan itu merupakan salah satu aspek resiliensi. Dengan berbuat daftar prioritas, kita bisa menciptakan harapan untuk diri sendiri, keluarga kita, dan kita dapat mengembangkan resiliensi sehingga bermanfaat bagi orang-orang terdekat kita. Apa yang bisa kita dapat simpulkan? Memiliki resilience artinya bukan tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi tahu bagaimana cara beradaptasi dan bangkit lagi. Saudaraku, mari kita tingkatkan resiliensi kita. Tuhan memberkatimu. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.